Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah kesaksian dalam kehidupan saya. Ketika situasi saat ini begitu banyak orang kehilangan pekerjaan, situasi yang tidak mudah, saya teringat dengan kisah hidup saya sendiri. Ketika itu saya ada di kelas 2 SMA. Saya mulai berpikir, memikirkan kemana saya akan lanjut kuliah ketika saya sudah lulus kelas 3 SMA. Ketika itu saya memiliki keinginan untuk kuliah di luar kota Semarang, di kota kelahiran saya. Jadi saya ingin keluar dari kota kelahiran saya. Saya ingin merantau, saya ingin kuliah antara di Jakarta atau di Surabaya. Singkat cerita, pada akhirnya saya berbicara dengan papi saya. Ketika itu saya bertanya kepada papi saya, "Pi, boleh nggak ya kalau Ivan kuliah di luar kota, antara Jakarta atau Surabaya?" Papi saya waktu itu menjawab, "Tidak mungkin, kamu kuliah di luar kota itu nanti biayanya mahal." Karena papi kan masih kerja juga sebagai sales, pendapatan gak mungkin cukup untuk menghidupi kamu, biaya kos kamu, biaya makan kamu, biaya kuliah kamu, banyak biaya yang harus dikeluarkan. Akhirnya saya berbicara juga dengan mami saya. "Mimi, Ivan mau kuliah di luar kota." Mami saya cuma bilang, "Kalau Tuhan izinkan, kamu pasti bisa kuliah di luar kota. Doa, minta sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan akan buka jalan sehingga kamu bisa kuliah di luar kota." Pada akhirnya saya berdoa. Saya bukan anak yang suka berdoa, saya bukan anak yang dahulu tuh suka baca Alkitab. Ketika mami saya selalu mengingatkan baca Alkitab, berdoa, saya tuh anak yang paling malas gitu ya. Saya lebih memilih memberikan sejuta alasan untuk menolak yang pada intinya tidak mau berdoa ataupun membaca Alkitab. Pada akhirnya ketika mami saya bilang begitu, saya mulai belajar untuk rajin berdoa dan memohon kepada Tuhan. Saya berdoa, "Tuhan, saya ingin kuliah di luar kota. Tolong Tuhan, Engkau yang buka jalan. Engkau yang cukupkan ya Tuhan." Setelah beberapa waktu saya berdoa, ketika itu saya masih di kelas 2. Setelah beberapa waktu saya berdoa, tiba-tiba seperti petir menyambar keras di tengah keluarga kami. Papi saya yang memang bekerja sales, memang pendapatan tidak seberapa besar, sudah kerja berpuluh tahun tetapi gajinya juga mungkin untuk makan aja pas gitu ya. Pada akhirnya petir itu menyambar di tengah keluarga kami. Petir apa? Ternyata perusahaan tempat papi saya bekerja mengalami permasalahan keuangan sehingga harus memutuskan untuk mengurangi beberapa karyawan, dan salah satunya adalah papi saya. Papi saya sudah bekerja mungkin kurang lebih 22-24 tahun. Bayangkan tiba-tiba di PHK karena perusahaannya sudah tidak mampu menggaji lagi. Papi saya terpukul. Saya pun secara pribadi terpukul, bahkan sempat bertanya dan marah pada Tuhan. Saya berkata sama Tuhan, "Tuhan, mengapa ketika saya berdoa, kenapa Tuhan tidak jawab doa saya? Saya kan ingin kuliah di luar kota. Saya ingin kuliah di luar kota tentu butuh banyak pendapatan untuk papi atau mami saya. Tetapi mengapa Tuhan ketika saya berdoa, Tuhan menjawab berbeda?"
Mengapa ketika saya berdoa, Tuhan tidak menambahkan gaji papi saya ataupun pendapatan mami saya, tetapi justru Tuhan memotong pendapatan keluarga kami? Saya bertanya-tanya, saya marah pada Tuhan. Tetapi akhirnya ketika saya melihat papi saya mulai diam, papi saya yang galak tiba-tiba diam, suka termenung sendiri, seperti orang yang mungkin sudah dikatakan mengalami depresi. Ketika itu keluarga kami memang mengalami pukulan yang keras. Pada akhirnya mami saya mengajak kami, saya, cici, papi, dan mami saya berkumpul, berdoa bersama, menyembah Tuhan bersama, menangis bersama. Kami berdoa, Tuhan tolong keluarga kami. Tuhan tolong keluarga kami. Beberapa hari kami terus menangis di hadapan Tuhan. Terlebih ketika harus melihat kondisi papi saya yang terus termenung, terdiam, terpukul karena di PHK. Luar biasa Tuhan menolong keluarga kami. Tuhan memberikan jalan keluar yang tidak terduga oleh kami. Tiba-tiba ada teman papi saya menelpon papi saya. Bet, sama papi saya Albert. Ya, Bet, aku punya mobil box, mau aku jual. Mau nggak buat kelilingan, buat usahamu? Waktu itu papi saya cuma bilang, mana bisa gitu ya bayar itu. Teman papi saya cuma bilang, bawa aja mobilnya dulu. Kalau ada uang kamu cicil. Kalau pas itu nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Akhirnya mobil itu dibeli papi saya, dicicil sedikit demi sedikit. Bukan sampai di situ saja. Supplier dari mantan bos papi saya mempercayakan barangnya untuk papi saya kelilingkan, dan untungnya bisa diambil papi saya. Bahkan hal yang luar biasa lagi, tukang-tukang panggul, kuli angkat dari mantan bos papi saya, beberapa menolong papi saya. Bahkan mereka rela untuk tidak digaji. Mereka rela hanya dapat uang makan, yang penting papi saya tetap bisa menjalankan usaha. Mereka bergantian cuti dari tempat kerja mantan bos papi untuk bantu papi. Mereka mendorong papi saya untuk tetap semangat. Singkat cerita, papi saya memulai usaha jual kain. Perlahan demi perlahan, akhirnya usaha itu berjalan. Sekalipun uang dalam keluarga kami pas-pasan, terus berputar, tetapi luar biasa, Tuhan terus cukupkan kebutuhan keluarga kami. Singkat cerita, saya akhirnya kelas 3 SMA, dan usaha papi saya sudah berjalan beberapa waktu. Papi saya berkata kepada saya, Ivan, kalau kamu mau kuliah luar kota, kamu daftar. Tuhan juga cukupkan. Ketika itu saya dengan senangnya saya mendaftar kuliah di luar kota. Saya mendaftar beberapa kampus di Surabaya. Dan puji Tuhan saya keterima di 3 kampus di Surabaya lewat jalur prestasi. Dan yang anehnya ketika saya mencoba tes untuk masuk universitas di Semarang, bahkan saya tidak diterima di Semarang, tetapi saya diterima di 3 kampus di Surabaya. Pada akhirnya saya lulus 3 SMA dan saya akhirnya masuk di salah satu kampus yang dari ketiga kampus yang tadi saya ceritakan. Saya masuk di kampus itu. Ketika itu saya mencari kos-kosan. Saya mencari kos-kosan bukan mencari kos yang mewah.
Saya masih ingat sekali kos itu kami datengin karena kos itu murah. Saya masih ingat harga sewanya itu 500.000 per bulan. Kamarnya besar. Saya bercerita besar bukan berarti mewah. Kamar itu bekas garasi. Bahkan mungkin kamar itu memang garasi. Kamar itu bukan kamar yang bagus. Ketika saya memutuskan untuk kuliah, saya tahu bahwa saya siap dan saya tidak masalah dikoskan di kos seperti apapun. Akhirnya saya masuk ke kos itu dengan kesederhanaan daripada kos itu. Mami saya coba kamar yang tadi harusnya lantainya sudah kotor, nggak bagus, diberikan alas yang baik sehingga kamar itu terlihat bagus. Padahal asal mulanya hanyalah garasi yang dibuat kamar oleh pemilik kos. Ketika itu saya menangis di hadapan Tuhan. Bukan menangis sedih, bukan menangis kecewa, bukan menangis karena tidak puas kamar kos saya begitu. Saya hanya berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekalipun kos ini mungkin hanya seperti ini, tetapi saya bersyukur Tuhan, jika Tuhan memberikan saya kesempatan untuk kuliah di Surabaya. Terima kasih Tuhan untuk kos-kosan ini. Terima kasih Tuhan Kau menyertai saya sampai di tempat ini. Ketika itulah saya bersyukur luar biasa pada Tuhan. Tuhan baik. Mungkin awal mulanya keluarga kami harus menangis. Awal mulanya saya bahkan sempat marah pada Tuhan. Karena Tuhan tampaknya berbeda menjawab doa saya. Saya merindukan ingin kuliah luar kota, tapi Tuhan PHK papi saya. Tetapi itulah cara Tuhan untuk meningkatkan pendapatan daripada keluarga kami. Jika papi saya nggak di PHK, mungkin sampai detik ini papi saya hanyalah seorang salesman. Tetapi cara Tuhan memukul demikian kuat untuk membuat papi saya naik tingkat. Papi saya bisa bisnis kain sendiri. Papi saya bisa mendapatkan pendapatan yang lebih banyak daripada gaji papi saya. Gaji papi saya waktu itu hanya sekitar 1,2 juta. Sangat kecil. Tetapi Tuhan buat itu meningkat dengan caranya yang tak terduga. Cara yang mungkin membuat kita kecewa karena tidak sesuai dengan akal dan logika kita. Logika saya waktu itu adalah ketika saya berdoa minta kuliah, Tuhan naikkan gaji papi saya. Tetapi tidak cukup. Bayangkan, kalau papi saya gaji 1,2, mau naik berapa kali lipat gajinya untuk menyekolahkan saya. Cara Tuhan luar biasa bukan? Dia tahu loh yang terbaik. Dia tahu caranya meningkatkan pendapatan papi saya. Tidak mungkin Tuhan buat naik gaji. Tidak bisa. Logika Tuhan lebih daripada kita. Tuhan terpaksa harus membuat PHK itu terjadi. Sehingga papi saya bisa kerja sendiri, bisa memperoleh pendapatan sendiri. Dan itulah cara Tuhan. Sehingga saya bisa kuliah di Surabaya. Mungkin kita terkejut ya, kalau cara Tuhan menjawab doa kita berbeda. Kita seringkali menjadi manusia yang egois, kan? Kita menganggap bahwa Tuhan harus menjawabnya begini. Tuhan, saya berdoa begini, Tuhan harus menjawab begini. Kita berdoa, memohon, atau memaksa Tuhan. Apakah kita lebih pandai daripada Tuhan? Tentu tidak. Tuhan yang terluar biasa. Dia tahu yang terbaik, dia tahu cara yang terbaik untuk memberkati anaknya, dia tahu jalan keluar yang terbaik lebih daripada apa yang kita pikirkan. Semoga kesaksian saya ini memberkati setiap kita dalam permasalahan hidup kita saat ini. Mungkin ini cara Tuhan menjawab doa dan permohonan kita sebelum pandemi ini terjadi. Kita tidak ada yang tahu, bukan? Bagaimana akhir dari pandemi COVID-19. Suatu saat nanti kita akan tahu. Ini cara Tuhan menjawab doa kita. Marilah tetap berharap pada Tuhan. Percayalah, Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu jalan keluar yang terbaik. Tuhan tahu caranya yang terbaik. Dan tentunya
itu pasti yang terbaik untuk kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Pada hari ini saya akan bersaksi tentang satu bagian juga ketika saya kuliah S1 Teknik Informatika di salah satu universitas di Surabaya. Ketika saya kuliah di universitas ini, ketika saya mau mengambil aja, sudah banyak orang berkata, yakin Ivan masuk sana? Itu kampus susah sekali loh. Banyak yang bisa masuk, tapi banyak yang menyerah di tengah jalan. Bahkan ada salah satu saudara saya pernah di sana juga, akhirnya menyerah di tengah jalan. Bahkan ada salah satu alma mater yang lulusan dari sana juga berkata, kalau mau kualitas yang baik, masuk kampus itu. Kamu pasti akan jadi programmer. Pada akhirnya, saya tetap masuk ke kampus itu dengan berbagai macam kata-kata yang susah ya Van, tidak mudah loh Van, banyak yang nyerah loh Van. Saya masuk ke kampus itu. Ketika saya masuk, baru sampai ospek, masalah luar biasa. Ospek aja sudah beratnya luar biasa. Saya hampir tidak mau melanjutkan kuliah di kampus itu. Tetapi mami saya selalu menguatkan saya. Kamu sudah masuk, Tuhan pasti kuatkan kamu. Akhirnya saya meneruskan kuliah saya, singkat cerita ospek itu berakhir. Dan saya kuliah di kampus itu. Semester demi semester berlalu dengan mukjizat-mukjizat yang Tuhan berikan pada saya. Kenapa saya percaya mukjizat? Karena saya mengalami mukjizat itu terjadi dalam kehidupan saya. Jika mungkin ada orang berkata mukjizat itu tidak ada, mukjizat itu sudah berhenti, saya tidak percaya karena saya mengalaminya. Dan saya berkali-kali mengalami mukjizat Tuhan. Dan saya melihat mukjizat Tuhan itu masih ada. Ketika saya kuliah semester 1, IPK saya 2,28. Bayangkan, mendekati ajal kan. Tapi semuanya lulus mata kuliah yang saya ikuti. Sekalipun IPK-nya 2,28. Mengapa IPK 2,28? Saya orang yang nggak pintar bahasa Inggris. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Ketika itu kuliah berlangsung, ada satu mata kuliah juga isinya bahasa Inggris. Sekalipun itu mata kuliah bukan mata kuliah bahasa Inggris gitu ya, mata kuliah yang tentunya berhubungan dengan teknologi informatika. Pada akhirnya ketika saya kuliah, mau ujian itu bahannya setebal Alkitab, buku itu saya masih ingat. Disuruh menghafalkan setebal itu, bukunya bahasa Inggris. Bayangkan, zaman itu Google Translate belum secanggih sekarang. Masih cari kamus bahkan. Saya baca. Bahkan saya baca itu sampai ketiduran, tidur seperempat jam, bangun lagi, belajar lagi, tidur lagi seperempat jam, bangun lagi, baca lagi. Singkat cerita saya ikut ujian dan soalnya bahasa Inggris gitu ya. Nah kalau ujian itu, waktu itu mata kuliah itu kebetulan tidak boleh buka buku, bahkan kamus pun nggak boleh. Bayangin baca soal aja nggak bisa, nggak tahu artinya, bagaimana mau menjawab. Tapi Tuhan luar biasa, Tuhan tolong saya. Sekalipun saya nilai mata kuliah itu tidak bagus, tetapi saya tetap bersyukur karena saya bisa lulus semua mata kuliah, sekalipun hanya IPK 2,28. Lanjut semester 2, semester 3 dan seterusnya. Tuhan memberikan mukjizat yang semakin luar biasa. Ketika itu ada satu mata kuliah di mana mata kuliah ini ujian praktek. Ujian praktek nggak boleh buka buku. Bahasa pemrograman, disuruh buat program. Soalnya 3. Soal pertama saya baca,
saya coba buat error, nggak bisa. Lompat soal kedua. Soal kedua saya coba buat programnya, gagal, nggak bisa. Satu soal lagi, buat satu soal lagi, nggak bisa. Error semua. Sudah 1 jam, 3 soal, nggak ada yang jadi, nggak bisa. Hampir nyerah saya, bahkan mungkin sudah menyerah ketika itu. Ketika saya gelisah, Tuhan ini pasti nggak lulus. Gimana caranya buat program ini Tuhan? Soalnya saya nggak ngerti cara buatnya. Ketika 1 jam itu sudah berlalu, ada teman saya sudah keluar, 2 orang. Sudah keluar, memang mereka anak yang pintar-pintar gitu ya. Sudah keluar. Kalau ada yang sudah keluar ujian biasanya semuanya lebih panik. Saya tambah bingung, tambah panik. Tuhan, saya waktu itu doanya lucu sih gitu ya. Doa saya begini, Tuhan, lihat itu 2 teman saya yang bukan anak-anak Tuhan, tetapi mereka keluar cepat, mereka bisa ngerjain. Kau tahu Tuhan, aku setia melayani Tuhan, aku anak Tuhan, masakan kau permalukan saya ketika saya gak bisa kerjakan program ini? Saya berdoanya simple, aneh gitu ya. Doa macam apa itu yang mungkin pikir kita. Bahkan mungkin saya kalau mikir, kenapa dulu saya doa begitu gitu ya. Tetapi itu doa dari keluguan saya, dari ketulusan saya, dari memang kenyataan bahwa saya nggak bisa. Pada akhirnya ketika selesai saya berdoa, habis saya doa begitu, amin Tuhan, tolong saya ya Tuhan. Saya coba kerjakan soal itu kembali. Nomor 1 saya coba lagi, jadi tadi yang error bisa. Nomor 2, tadi yang error juga bisa. Nomor 3, bisa. 1 jam saya melongo, nggak ngapa-ngapain, nggak tahu itu program gimana ini. 15 menit setelah saya berdoa, saya keluar, saya selesai mengerjakan semuanya. Aneh bukan? Ketika saya keluar, teman saya ada yang bertanya, gimana Van? Bisa Van ujiannya? Wah, saya jawabnya bisa gitu ya. Emang bisa. Terus teman saya tanya, gimana caranya? Caranya gimana sih tadi itu program? Karena teman saya itu nggak bisa. Saya berjawabnya apa? Saya juga nggak tahu caranya. Nah, terus tadi katanya bisa. Iya bisa. Caranya gimana? Nggak tahu. Jujur memang waktu itu saya nggak tahu. Saya hanya mencoba-coba. Saya setelah berdoa itu saya coba-coba, semuanya jadi, semuanya jalan. Kalau ditanya gimana? Nggak tahu. Serius, memang nggak tahu. Dan mata kuliah itu saya dapat A. Ada di kesempatan lain lagi, di mata kuliah lain, ketika saya mau mengikuti ujian, 1 jam sebelum mengikuti ujian, saya sakit. Saya biasanya kalau mau ujian itu, misal ujiannya siang, saya datang ke kampus itu pagi. Untuk apa? Untuk belajar bersama teman-teman. Saya juga suka mengajari teman gitu ya. Kalau teman saya ada yang kesulitan, saya akan ajari. Ketika saya ajarin bukan karena saya pintar, tetapi karena saya hanya senang kalau bisa ngajarin. Karena dengan ngajarin itu saya lebih bisa ngajarin gitu ya. Ketika mau ujian, mau dimulai 1 jam sebelum waktunya itu saya sakit. Teman saya bilang, Ivan, buku kamu kok jadi kayak pucat biru-biru begitu. Saya baru merasakan badan saya memang terasa demam, dingin. Saya kira karena saya mungkin belum sarapan, saya coba cari teh manis. Saya cari teh manis, tetap nggak ngefek. Badan itu sudah kacau rasanya. Ketika itu, saya akhirnya menyingkir dari belajar bersama saya ke depan kelas ujian. Setengah jam sebelum ujian itu saya sudah duduk di depan kelas, kurang lebih setengah jam gitu ya. Saya telepon mami saya, Mi, saya sakit, Ivan sakit, kayaknya nggak kuat kalau ujian. Mami saya bilang, pulanglah. Ya nggak mungkin lah, kalau nggak ujian ya nggak lulus. Saya cuma bilang ke mami saya, doain Ivan ya, berdoa aja, Ivan pasti mampukan Tuhan. Tuhan bisa, Tuhan menyertai sehingga Ivan bisa melalui ujian. Oh iya, mami saya katanya doa.
masuk kamar berdoa, doakan saya. Ketika ujian dimulai, saya belum sembuh. Saya masih gak enak badan. Gak enak badannya itu benar-benar gak enak gitu, sampai benar-benar gak bisa mikir. Ujian itu yang biasanya kalau dosen mata kuliah itu tuh gak pernah yang namanya open book, selalu close book. Mujizat pertama ketika saya sudah berdoa dan didoakan mami saya bukan kesembuhan yang terjadi. Tahu mujizatnya apa? Yang harusnya close tiba-tiba menjadi open book. Waktu itu menghafal banyak rumus. Saya sudah bingung cara ngapalinnya gitu ya. Saya nggak bisa. Sekalipun saya bisa ngajarin, tapi itu kan kalau lihat, kalau close itu susah. Akhirnya tiba-tiba dibuat open book. Ya, mujizatnya bukan langsung sembuh, dibuat open book. Nah, ketika mengerjakan soal itu, soalnya saya lupa beberapa, kalau nggak 3 atau 4 soal kalau nggak salah. Ketika dibagikan soal, saya coba membuatnya satu persatu. Nomor 1 nggak bisa. Nomor 2 nggak bisa. Kuliah itu kalau open book itu tambah mengerikan, bukan? Semakin di open semakin nggak ada yang ada di buku. Nomor 1 nggak bisa, nomor 2 nggak bisa, nomor 3 nggak bisa, nomor 4 nggak bisa. Saya doa, Tuhan, banyak kali cobaan hari ini Tuhan. Sudah sakit, ini soal nggak bisa semua. Tolong Tuhan, tolong saya nggak bisa. Singkat cerita selesai, amin. Setelah saya berdoa sesimpel itu, saya bilang amin, tiba-tiba dosen saya masuk. Dosen saya cuma bertanya ke semua mahasiswa, bisa anak-anak? Bisa kalian semua? Ya. Semuanya ternyata pada nggak bisa. Semua jawab, susah Pak, nggak bisa Pak. Oke, soal saya ganti. What? Gitu ya. Apa? Soal diganti? Sepanjang sejarah mungkin baru kali itu soal diganti gitu ya. Diganti soalnya. Saya mulai kerjakan kembali. 1 bisa, 2 bisa, 3 bisa, 4 bisa. Selesai, bisa semua. Dan saya tanpa terasa ternyata saya juga sudah disembuhkan Tuhan waktu itu. Luar biasa bukan? Mujizat Tuhan luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Ketika itu saya nggak menyangka bahwa soal akan diganti, tetapi nyatanya soal diganti. Saya nggak menyangka juga Tuhan sudah sembuhkan sakit saya. Kenyataan terjadi dalam kehidupan saya. Mungkin dalam kehidupan kita Tuhan tidak menjawab secara langsung apa yang kita doakan. Dan mungkin ada waktu juga Tuhan langsung menjawab apa yang kita doakan. Tetapi yang pasti bahwa penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan bahkan menjawab satu persatu doa kita. Tadi saya berdoa untuk disembuhkan. Tadi saya berdoa juga supaya soal ujiannya saya bisa kerjakan. Tuhan jawab satu persatu. Indah bukan? Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti sanggup menolong kita. Tuhan pasti sanggup menguatkan kita. Dan Tuhan pasti sanggup memberikan mujizatnya. Indah dan tepat pada waktunya. Amin. Kesaksian saya yang berikut ini. Saya akan bersaksi ketika saya mengerjakan tugas akhir di akhir perkuliahan saya di S1 Teknik Informatika. Ketika itu saya membuat ide skripsi. Saya mulai dari ide skripsi. Saya awal mulanya mau membuat toko online, gitu ya, website online, toko online. Ketika itu dosen saya bilang, udah biasain, cari topik lain. Ketika saya mencoba mencari itu, saya pembimbing diskusi ide skripsi saya. Dosen saya bilang nggak bisa kalau toko online, udah terlalu banyak, terlalu mudah. Waduh, apa lagi nih idenya, gitu ya. Saya hanya berpikir yang paling mudah itu kira-kira.
Tuhan memberikan hikmat luar biasa. Tiba-tiba saya terpikir, kalau Alkitab bagaimana Pak? Alkitab online. Wah boleh tuh. Itu masih jarang. Di kampus ini mungkin juga masih jarang. Nah, cobalah buat itu. Saya akhirnya membuat seperti Wikipedia, tapi ini berbasis istilahnya berlandaskan Alkitab. Jadi ada Alkitab online, ada diskusi Alkitab online. Saya akhirnya spontan terpikir ide itu di depan dosen yang akan saya jadikan pembimbing saya. Singkat cerita, akhirnya skripsi itu diterima. Ketika melalui persidangan judul skripsi, ide skripsi atau ide tugas akhir gitu ya, ada satu dosen penguji memberikan catatan bahwa tugas akhir saya bisa dijalankan jika buku yang ditulis menggunakan metode object oriented. Nah, itu metode penulisan buku yang masih jarang, bahkan mungkin hanya 1 atau 2 orang yang sudah menuliskan dengan cara itu. Tetapi itu pun kata dosen itu masih salah, jadi harus cari yang bagaimana cara yang benarnya. Saya bergumul habis-habisan. Tuhan, gimana cara buat buku itu? Program atau website Alkitab yang saya buat, ketika itu saya menyelesaikannya dalam waktu yang singkat, sudah bisa selesai. 1 bulan selesai programnya, websitenya udah jadi, semua udah jadi 1 bulan. Bukunya nggak ngerti caranya nulis. Gimana caranya nulis buku gitu ya. Akhirnya sebulan berlalu, 2 bulan berlalu, saya putus asa. Saya merasa bahwa nggak bisa ya. Udah nggak tahu lagi lah, menyerah aja, keluar aja lah. Teman saya yang juga menulis diberikan syarat penulisan sama dengan saya, harus metode buku yang sama gitu ya. Teman saya dibimbing oleh dosen yang pakar di bidang itu, di bidang penulisan itu. Dosen ini kilat, dosen yang nggak bisa ditanya gitu ya. Kalau menurut saya nggak bisa ditanya karena terlalu bagaimana gitu. Teman saya ini dibimbing oleh dosen ini. Saya tanya ke dia, belum selesai, bab 1 belum selesai, pokoknya belum selesai terus gitu ya. Kalau saya nungguin teman saya ini kayaknya nggak lulus gitu ya. Kapan lulusnya gitu ya? Ini sudah mau batas akhir, gimana caranya? Saya akhirnya menyerah. Saya pulang ke Semarang, menenangkan diri dengan keputusasaan saya. Saya berusaha mencari dengan pikiran saya. Cobalah cari orang untuk membuatkan buku ini. Bayar aja nggak apa-apa. Mami saya bahkan juga sempat mendukung gitu. Udah cari orang lah, bayar aja nggak apa-apa daripada kamu stres gitu ya. Tetapi luar biasanya nggak ada yang bisa menulis buku model begitu. Ada, saya cari orang ternyata buatin skripsi itu ada, buatin penulisan buku itu ada. Tapi yang metode yang saya disuruh buat itu belum ada yang bisa. Mau tanya ke teman saya pun nggak bisa, nggak ngerti caranya, nggak ada yang ngerti. Saya putus asa, saya bahkan hampir udahlah nggak usah Tuhan-Tuhanan lagi. Benar, saya berkata begitu ya. Udah nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Semua ayat firman Tuhan dari hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, semuanya sudah disampaikan ke saya. Saya cuma berkata, udah nggak peduli ayat Alkitab, nggak peduli Tuhan, nggak peduli itu yang namanya Tuhan gitu ya. Saya bukan butuh ayat Alkitab, saya nggak butuh itu firman Tuhan, saya nggak butuh Tuhan, saya hanya butuh gimana cara buat buku ini. Mami saya cuma berkata, minta ampun sama Tuhan kamu nggak boleh murtad begitu, kamu nggak boleh marah sama Tuhan begitu. Sudah, kamu harus minta ampun, kamu berdoa, kamu coba buat, awur aja, sembarang aja buat. Nah kan luar biasa ya. Mami saya simpel loh beritahu. Buat aja asal, sembarangan, ngawur aja. Akhirnya saya baca buku dari mungkin 4-5 buku saya baca
untuk menulis metode yang seharusnya buku yang saya tulis itu ada 5 buku. 5 buku yang saya baca itu berbeda cara, berbeda gimana cara nulisnya itu berbeda-beda. Saya nggak tahu mana yang benar dari kelima buku ini. Bahkan ada 2 contoh yang ada di kampus yang sudah pernah dibuat beda juga, dan dosen itu bilang salah gitu ya. Pembimbing saya juga sudah bingung bagaimana cara membuatnya, karena dosen di kampus saya hanya bisa membuat buku metode itu hanya 1 dosen killer itu, dan yang nggak bisa ditanya. Teman saya juga sampai nggak lulus gitu ya, nggak selesai. Akhirnya saya baca 5 buku itu, saya ikuti kata mami saya, ngawur dan ngasal. Tapi tetap aja juga saya tetap harus riset dan cari gitu ya. Saya baca buku itu pelan-pelan, bingung, bukan tambah ngerti, tambah bingung. Tapi saya coba. Jadi kelima metode dari buku itu saya gabungkan menjadi 1 buku saya. Dari awal mulanya 0 halaman, saya coba kerjakan itu di Semarang. Saya kerjakan. Akhirnya saya balik ke Surabaya, tahu berapa halamannya. Akhirnya saya tulis di dalam buku tugas akhir saya. Dari 0 halaman, saya tulis 324 halaman. Saya masih sangat ingat setebal apa buku tugas akhir saya, dan nyaris jadi 2 buku, untung masih bisa jadi 1 buku. Ketika itu saya menulis dan saya selesaikan itu, saya kejar dosen saya karena waktunya memang sudah sangat dekat. Dan puji Tuhan, tiap hari saya ketemu dosen itu sampai dosen itu bosan. Jadi ketika saya mulai bisa mengerjakannya, saya temui dosen pembimbing saya terus tiap hari. Jadi tiap pagi saya ketemu, ajukan, ini Pak, bab ini. Dosen saya bilang bahwa ini kurang ini, saya langsung perbaiki. Hari itu juga, saat itu juga saya pulang kos, saya perbaiki. Siang harinya saya balik lagi. Pak, ini Pak, Ivan ini masih ada salah sini. Saya langsung balik lagi. Sore harinya saya balik lagi ke dosen itu. Setiap hari begitu. Sampai dosen ini, kamu rajin sekali sih. Kamu lagi gitu ya. Tapi saya lakukan itu untuk mengejar deadline saya. Saya sudah benar-benar gak bisa kerjain skripsi itu lama karena saya bingung caranya. Pada akhirnya saya coba awur dan saya terus menerus konsultasi dengan dosen pembimbing saya. Dosen pembimbing saya juga hanya bisa membimbing sebatas apa yang dia tahu. Pada akhirnya tibalah sidang tugas akhir. Jadi tugas akhir saya selesai, sudah saya kumpulkan, waktunya sidang. Ketika waktunya sidang, sebelum sidang, mami saya berdoa puasa dengan saya. Doa puasa, mami saya ngajak saya doa puasa, saya doa puasa. Saya berdoa puasa. Saya waktu itu sempat jengkel dengan jadwal sidang yang siang hari. Ini waktunya orang tidur, lu sidang ini ya. Gimana bisa konsentrasi sidang orang ini waktunya tidur? Pada akhirnya sidang itu dimulai. Ya, mau nggak mau kan dia nggak mungkin bisa protes kan, jadwal sidang sudah ditentukan. Akhirnya sidang dimulai, dan sidang itu harus 15 menit di awal presentasi menggunakan bahasa Inggris gitu ya. 1 hari sebelumnya saya sudah menghafalkan mati-matian untuk bagaimana bisa presentasi dalam bahasa Inggris. Singkat cerita, sidang itu berlangsung, mujizat Tuhan luar biasa. Dosen sidang seharusnya 3-3-nya duduk bukan, tetapi Tuhan sungguh tentukan waktu yang luar biasa. Waktu itu saya sempat protes, kenapa sidangnya siang? Ternyata itu waktu Tuhan buat settingan yang luar biasa. Ada satu dosen penguji saya bilang bahwa nanti saya hanya bisa bertanya sebentar, kemudian saya harus keluar karena anak bimbingan saya sedang sidang juga. Terus ada satu dosen juga, maaf saya nggak bisa lama-lama karena hari ini saya juga harus mempersiapkan untuk sidang tesis saya S2 gitu ya. Luar biasa, tinggal satu dosen doang yang nyidang saya, yang serius, yang bisa dalam waktu yang cukup lama. Singkat-singkat sidang dimulai, dosen bertanya hanya singkat, kemudian dia keluar. Yang satu dosen lagi keluar masuk. Bagi saya itu pekerjaan tangan Tuhan.
campur tangan Tuhan yang terluar biasa. Pada akhirnya saya lulus tugas akhir saya dengan nilai A. Mujizat Tuhan. Saya nggak bisa, saya nggak mampu. Bahkan kalau saya disuruh mengingat bagaimana cara saya membuat semuanya, saya nggak ingat. Bisa. Caranya gimana? Nggak tahu. Semester 1 saya IPK 2,28 dan saya lulus dengan IPK 3,00. Mujizat Tuhan luar biasa, miracle. Mujizat itu nyata dan saya percaya itu. Saya mengerjakan melalui semuanya bukan karena kekuatan saya, bukan karena kemampuan saya, tetapi karena kemampuan Tuhan yang sungguh luar biasa. Maka sampai detik ini saya percaya mujizat Tuhan masih ada. Mujizat Tuhan selalu menyertai setiap kita, sekalipun mungkin caranya berbeda-beda, tapi saya tahu dan percaya Tuhan selalu menolong indah dan tepat pada waktunya, dan Tuhan menolong dengan caranya yang tidak terpikirkan oleh kita. Kiranya kesaksian ini memberkati setiap kita.